Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Selasa 16 Februari 2021, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari Al-Quds. Aktivis Palestina mengkampanyekan kampanye digital bertajuk Rumahku di Al-Quds sebagai solidaritas terhadap warga Palestina. Aktivis Palestina mengajak seluruh warganet agar mengikuti kampanye digital ini. Kampanye digital ditujukan terhadap warga Al-Quds yang rumahnya dihancurkan oleh penjajah Israel. Berikut berita selengkapnya. Aktivis Palestina, Arab, dan Muslim meluncurkan kampanye digital pada hari Senin. Kampanye ini merupakan bentuk solidaritas terhadap keluarga Palestina yang tinggal di timur Al-Quds. Rumah keluarga Palestina tersebut dihancurkan oleh penjajah Israel. Kampanye digital ini mengangkat tema Rumahku di Al-Quds. Kampanye digital ini digaungkan pada Senin sore melalui media sosial oleh Forum Internasional Kuluna Maryam dan Yayasan Perempuan Al-Aqsa. Dalam halaman situs Facebook, mereka mengundang seluruh warganet agar ikut serta dalam memposting lampiran dan tweet dengan hashtag "Saya tidak akan keluar", dimulai pada pukul 5 sore waktu Al-Quds. Kampanye digital dalam berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Indonesia. Otoritas penjajah Israel telah menghancurkan 197 rumah dan infrastruktur di Al-Quds selama tahun 2020 dengan dalih tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Sementara itu, pada Januari 2021, otoritas penjajah Israel telah menghancurkan 10 bangunan, termasuk rumah-rumah dan kandang-kandang ternak yang terletak di Blok Bait Iqsa Al-Quds. Pada beberapa tahun terakhir, jumlah rumah milik warga Palestina yang dihancurkan oleh penjajah Israel meningkat. Tindakan sewenang-wenang tersebut mengakibatkan ratusan warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya. Contohnya, pada tahun 2019, 196 rumah dihancurkan dan menyebabkan 328 orang Palestina terusir. Beranjak ke kabar selanjutnya. Otoritas Palestina mengecam keputusan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh penjajah Israel. Keputusan ini terkait perluasan jaringan seluler penjajah Israel ke seluruh wilayah tepi barat terjajah. Menteri Komunikasi dan Informatika Palestina mengatakan akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Otoritas Nasional Palestina mengecam keputusan penjajah Israel untuk memperluas jangkauan jaringan komunikasi seluler di tepi barat terjajah pada hari Senin. Kecaman dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Palestina, Ishak Sidik. Sidik menyebutkan bahwa keputusan penjajah Israel tersebut adalah bentuk pelanggaran yang melawan hukum internasional dan hak asasi bangsa Palestina. Sidik menyerukan kepada badan-badan internasional yang relevan agar bertindak cepat. Sidir mengatakan bahwa kementeriannya secara intensif melihat kondisi ini dengan otoritas-otoritas terkait, termasuk Serikat Internasional dan Telekomunikasi dan Biro Kuartet Internasional. Sidir menambahkan bahwa kementeriannya akan membawa kasus ini ke pengadilan internasional guna mengakhiri pelanggaran oleh penjajah Israel. Sidir menyatakan otoritas penjajah Israel terus memperlakukan fakta-fakta palsu di tanah Palestina. Fakta palsu ini dianggap sebagai pelanggaran dan pencurian terhadap hak sah orang-orang Palestina. Menurut prediksi organisasi pemukim penjajah Israel tahun ini, jumlah pemukim penjajah Israel di tepi barat meningkat menjadi lebih dari 470.000 orang. Data tersebut tidak mencakup lebih dari 220.000 di pemukiman penjajah Israel yang berlokasi di timur Al-Quds. Beralih ke kabar selanjutnya. Penyerbuan terhadap situs suci ketiga umat Islam terus dilakukan oleh pemukiman penjajah Israel. Kali ini, ratusan pemukim penjajah Israel terus menyerbu Masjid Al-Aqsa. Para pemukim penjajah Israel ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan penjajah Israel. Puluhan pemukim penjajah Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pada hari Senin dengan pengawalan dari aparat keamanan penjajah Israel. Dalam pernyataan singkatnya, Administrasi Wakaf Islam di Al-Quds mengatakan 127 pemukim penjajah Israel telah menyerbu Masjid Al-Aqsa pada hari itu. Penyerbuan dilakukan melalui pintu Al-Maghribah yang terletak di bagian barat tembok Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat polisi penjajah Israel. Para pemukim penjajah Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa setiap hari, kecuali hari Jumat dan hari Sabtu.
Hari Jumat menjadi hari libur pekanan bagi umat Muslim dan hari Sabtu menjadi libur pekanan bagi Yahudi sejak tahun 2003. Otoritas penjajah Israel telah membiarkan para pemukim penjajah Israel untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa, meskipun mendapatkan protes berturut-turut dari administrasi wakaf Islam. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.